Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah qiyamul lail atau sholat malam secara mutlak yang dilakukan setelah sholat isya. Setelah sholat wajib, sholat tahajud sesungguhnya mempunyai keutamaan dan fadilah tersendiri. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Jumlah rakaat sholat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Pelaksanaannya pun secara umum sama seperti sholat sunnah yang lain. Sholat tahajud sebaiknya dikerjakan di sepertiga malam hari. Namun tidak banyak orang yang tahu akan batasan dari sepertiga malam waktu sholat tahajud yang dituliskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Berikut 3 waktu terbaik melaksanakan sholat tahajud. Sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama dapat dikerjakan pada rentang waktu setelah sholat isya hingga jam 10 malam. Tetapi sholat tahajud harus diawali dengan tidur terlebih dahulu, meski hanya sejenak. Sepertiga malam kedua. Sepertiga malam yang kedua menjadi salah satu waktu terbaik untuk menjalankan sholat tahajud. Rentang waktu sekitar jam 10 hingga jam 1 dini hari. Waktu ini dipercaya memiliki fadilah dan keistimewaan tersendiri, sehingga waktu sholat tahajud ini memang sulit diterapkan, karena kebanyakan orang sangat susah bangun di salah satu waktu terbaik tersebut. Kemudian sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam yang terakhir, waktu ini merupakan waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud. Rentang waktunya sekitar jam 1 dini hari hingga sebelum memasuki waktu subuh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ia pun berkata, adakah hambaku yang meminta sehingga aku berikan apa yang dia minta? Adakah hambaku yang berdoa hingga pasti aku kabulkan doanya? Apakah ada hambaku yang beristighfar sehingga aku ampuni dosanya? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud seringkali kita dengar, namun jarang kita melaksanakannya. Sholat tahajud merupakan sholat yang cukup sulit dikerjakan. Maka tak heran jika hanya sebagian muslim yang melaksanakannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan berbagai kemudahan bagi muslim yang dapat menjalankannya. Adapun manfaat dari sholat tahajud: pembuka pintu rezeki, banyak jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pintu surga terbuka bagi yang berhasil meraup timbangan amal baik yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pintu itu adalah sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah
pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian menepis kegundahan jiwa. Manusia merupakan makhluk yang bergantung pada Allah. Semua yang manusia lakukan, dimanapun ia berada, apapun isi hatinya, hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisikan terhalus dari hati dan pikirannya, semua rasa takut, gelisah, dan gundah yang hadir di hati seseorang bisa dengan mudah Allah gantikan dengan ketenangan dan ketenteraman. Semua itu bisa terwujud dengan mendirikan sholat tahajud, mendatangkan kemuliaan dan kewibawaan. Selain mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak, ahli sholat tahajud juga akan mendapatkan kedudukan mulia di dunia. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian menghapus dosa. Kita semua berharap menjalani kehidupan di dunia ini dengan membawa bekal amal soleh yang berlimpah. Namun tidak dipungkiri, dosa-dosa kecil maupun besar seringkali kita lakukan bahkan tanpa disadari. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti melakukan amalan agar dosa-dosa kita terhapuskan. Salah satu amalan tersebut adalah mendirikan sholat tahajud. Lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dapat mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, menghapus segala kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian menjaga kesehatan tubuh. Bangun di sepertiga malam, berwudu dan mendirikan sholat memberikan efek luar biasa bagi manusia. Bagi penderita diabetes, sholat tahajud bisa menekankan kandungan kortisol dalam tubuh. Kortisol memiliki manfaat untuk meningkatkan kandungan gula darah dengan cara merangsang metabolisme karbohidrat. Menjalankan sholat tahajud juga berdampak penting bagi otak manusia. Pada waktu sepertiga malam, otak manusia akan melepaskan serotonin, beta-endorfin, dan melatonin. Lepasnya ketika zat tersebut akan membuat seseorang merasa lebih tenang sampai homeostasis terbangun. Kemudian memperbaiki pola tidur. Dalam sebuah gambaran pola tidur, maka seorang manusia hanya mampu mencapai fase deep sleep selama 4-5 jam. Hal ini sama dengan durasi tidur seseorang yang hendak melakukan sholat tahajud, di mana dirinya akan tidur terlebih dahulu setelah sholat isya, dan ia akan bangun di sepertiga malam. Setelah durasi tidurnya mencapai 45 jam saja. Rutinitas ini akan sangat bagus untuk regenerasi sel otak karena mencukupi kebutuhan tidur sehari-hari. Terdapat banyak keutamaan dari sholat tahajud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 6. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran surat Al-Muzammil ayat 6. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan rujukan untuk menjalankan sholat tahajud, yaitu pada surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Keutamaan sholat tahajud pun diterangkan dalam sejumlah hadis
Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail." Hadis riwayat Muslim. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.